Dengan judul Semiotika dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata dan relevansinya pada pembelajaran sastra di SMA. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Semiotika berasal dari kata Yunani semion yang berarti tanda. Semion adalah ilmu yang meneliti tanda-tanda, sistem-sistem tanda, dan proses suatu tanda yang diartikan. Saussure menjelaskan bahwa bahasa adalah sistem tanda, dan tanda merupakan kesatuan antara dua aspek yang tidak terpisahkan, satu dengan lainnya, yakni signifan atau penanda dan signified petanda. Salah satu karya sastra yang diajarkan di SMA adalah novel. Perlu diingat bahwa tidak semua karya sastra, khususnya novel, baik untuk dibaca, karena tidak semua novel mengandung nilai moral pendidikan, budaya, dan agama. Oleh karena itu, suatu keharusan bagi guru bahasa dan sastra Indonesia untuk memilih, membaca, memahami, dan menilai terlebih dahulu karya sastra atau novel yang akan diajarkan kepada anak didiknya. Hal tersebut perlu dilakukan demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sebab ada kecenderungan dalam diri siswa untuk mencontoh dan menerima perbuatan atau tindakan orang lain atau tokoh dalam satu novel. Berkaitan dengan bahan pelajaran sastra di sekolah, peneliti ini tertuju pada siswa sebagai pembaca sastra yang nantinya akan diminta pendapat setelah selesai membaca novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata. Jadi siswa tidak hanya membaca novel, setelah selesai langsung berganti novel lainnya, tetapi siswa dituntut untuk memahami isi dari novel tersebut dan kemudian mengutarakan pendapatnya dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata dengan menganalisis isi dan kebahasaan yang terdapat pada silabus kurikulum ke-13 kelas 12 SMA. Oleh sebab itu, diharapkan novel ini bisa menjadi salah satu bahan pembelajaran sastra dalam sekolah, terutama untuk apresiasi prosa. Tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan tanda pada novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata. Yang kedua, mendeskripsikan penanda pada novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata. Yang ketiga, mendeskripsikan petanda pada novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata. Yang terakhir, mendeskripsikan relevansinya hasil penelitian pada pembelajaran sastra di SMA. Bab 2, kajian pustaka. Penelitian terdahulu. Daniati dan kawan-kawan 2019 dengan artikelnya yang berjudul Analisis Sosok Laisa dengan Kajian Semiotik Ferdinand de Saussure pada novel Dia Adalah Kakakku karya Trillier. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan pendekatan semiotika Ferdinand de Saussure. Sama menggunakan novel sebagai objeknya, sedangkan perbedaannya terletak pada judul novel. Yang digunakan penelitian ini menggunakan novel Dia Adalah Kakakku karya Trillier, sedangkan penulis menggunakan novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sosok Laisa dengan kajian semiotika Ferdinand de Saussure. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan jenis penelitian kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis simak dan catat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan 33 tanda yang berhubungan dengan sosok Laisa. 5 tanda sosok baik hati, 11 tanda sosok rela berkorban, 8 sosok kasih sayang, 1 tanda sosok mandiri, 6 tanda sosok kuat, dan 4 tanda sosok sabar. Teori penunjang. Semiotika. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda atau sin, berfungsi tanda, dan produksi makna. Tanda adalah sesuatu yang bagi seseorang berarti sesuatu yang lain. Dalam pandangan Joss, dalam indera suara, segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat disebut tanda. Karena itu, tanda tidaklah terbatas pada benda. Semiotika Ferdinand de Saussure. Tentang temuan Saussure untuk bahasa sebagai tanda, Zaimar menegaskan salah satu penemuan Saussure yang terpenting adalah teorinya tentang tanda bahasa. Di sini Saussure menggunakan 3 istilah, yakni sin atau tanda, signifier atau penanda, dan signified atau petanda. Menurut Saussure, dalam tanda itu mencakup 2 unsur, yaitu penanda yang menandai atau signified dan petanda yang ditandai signifier. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa petanda itu berupa untaian bunyi bahasa, misalnya kata, frasa, klausa, dan kalimat. Sesuatu yang diacu itu merupakan petanda. Dalam hal ini, petanda itu dapat dianggap sebagai makna dari suatu tanda. Contoh, jika
ada tanda misalnya pensil, unsur bunyi PENSIL, merupakan penanda dan benda yang berupa alat tulis yang lazim digunakan untuk menulis di kertas tulis yang terbuat dari kayu dan arang merupakan petanda. Petanda itu sekaligus merupakan makna dari tanda itu. Jadi pensil bermakna alat tulis yang lazim digunakan untuk menulis di kertas yang dibuat dari kayu dan arang. Pembelajaran sastra. Pembelajaran sastra adalah pembelajaran yang menyangkut seluruh aspek sastra yang meliputi teori sastra, sejarah sastra, kritik sastra, sastra perbandingan, dan apresiasi sastra. Dari kelima aspek ini, aspek apresiasi yang paling sulit diajarkan itu sebabnya apresiasi sastra menekankan pembelajaran sastra pada aspek afektif yang berhubungan dengan rasa, naruni, nilai-nilai, dan seterusnya. Siswa melakukan aktivitas membaca, menikmati, menghayati, memahami, merespon, dan menganalisis karya sastra. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, diperlukan sebuah karya sastra yang berkualitas dalam proses pembelajaran. Kerangka berpikir berikut untuk menjelaskan cara kerja dalam penelitian. Recording in progress. Bab 3, metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini, kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan semiotika terfokus pada teori Ferdinand de Saussure dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata dan relevansinya pada pembelajaran sastra di SMA. Data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif berupa kata atau teks, bukan gambar atau angka. Berdasarkan pernyataan tersebut, data dalam penelitian ini adalah kutipan teks pada dari novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata. Sumber data yang dimaksud adalah objek kajian yang diperoleh atau ditemukan sumber dalam penelitian ini berasal dari novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Kepustakaan Bentang Pustaka Yogyakarta tahun 2019. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik baca, menandai, dan catat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik studi kepustakaan berasal dari buku-buku jurnal ilmiah, dan data media lainnya yang berhubungan dengan metode yang akan digunakan untuk penyusunan penelitian ini yang berkaitan dengan semiotika pada novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata dan relevansi pada pembelajaran sastra di SMA. Teknik validasi data. Densi mengungkapkan triangulasi dibedakan menjadi 4 triangulasi sebagai pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Peneliti menggunakan triangulasi teori. Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis konten. Tujuan analisis konten untuk mendapatkan peneliti menggunakan model analisis konten sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan data. Yang kedua, penentuan unit analisis. Yang ketiga, penentuan sampel. Yang keempat, pencatatan data. Yang kelima, inferensi. Yang keenam, analisis. Terima kasih. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Secara perjalanan sudah dilakukan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dari para donasi. Yang pertama, silakan. 15 menit ya. Ya sudah, ini sambil menunggu Bu Wiwi, monggo segera dimulai Mas Adi, silakan. Mulai saja. Oke, terima kasih Pak Wawan untuk kesempatannya. Belum pertanyaan lebih jauh, setelah saya membaca proposalmu, ini saya menemukan istilah semiotik, dan semiotika. Coba dijelaskan.
Mbak Sera, Iya, Pak. tolong dijelaskan istilah yang Anda Iya, Pak. pakai di dalam proposal itu, karena Anda menggunakan 3 istilah yang berbeda di dalam proposal itu. Ada semiotis, semiotik, dan semiotika. Tolong dijelaskan terlebih dahulu sebelum saya bertanya lebih jauh ya. Itu salah penulisan, Pak. Saya itu membahas semiotika. Semiotika itu membahas tentang tanda. Oh, yang salah apanya, Mbak Sera? Pak, Karena ketiga istilah itu memang benar adanya. Dan di situ di proposal kamu itu ketiga-tiganya ada. Saya minta dijelaskan. iya, Pak. Dari ketiga itu sama-sama membahas soal tanda, Pak. Ya, jelaskan definisinya. Semiotis itu apa? Semiotik itu apa? Semiotika itu apa? Semiotik itu dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa seluruh kebudayaan sebagai tanda. Kalau semiotika itu mempelajari hal tentang tanda. Kalau semiotis itu kata sifat atau keterangan. Secara semiotis kata keterangan. IKB harus ya. Yes. Wong Indonesia kudu niru. Kayak duwe pronoun, bahasa Indonesia jelas ya? jelas. Bahasa Indonesia harus jelas. Jelas ya. Belum bahasa Indonesia berarti ya. Oke, cukup Mbak Sera ya. Nanti disimak lebih jauh lagi. Ya, baca ulang proposalnya, ada istilah apa saja di dalam proposalnya, ya. Jangan sampai Anda tidak konsisten dengan istilah-istilah itu karena ketiga itu benar definitifnya ada. Ya, jangan serampangan menggunakannya. Ya, Anda harus benar-benar konsisten mana yang sebenarnya akan Anda gunakan, ya, karena ketika Anda salah, ya, maka arah kalimatnya pun juga akan salah. Ya, kalau kalimatnya salah berarti makna dari paragrafnya juga tidak terbentuk. Nah, kalau sudah tidak terbentuk maka nanti semakin bingung arah proposalnya mau kemana, arah penelitiannya mau kemana. Ya, bisa difahami ya? Iya, Pak. Oke, sekarang saya tolong dijelaskan semiotika dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata dan relevansinya pada pembelajaran sastra di SMA. Kata semiotika di dalam judul Anda itu maksudnya bagaimana? Semiotika itu membahas soal tanda di mana menurut Ferdinand de Saussure itu ada dua, penanda atau... Mbak Sera, saya tidak bertanya definisi. Ya, saya bertanya kata semiotika di dalam judul Anda itu bermaksud bagaimana? Semiotika dalam judul itu menjelaskan soal tanda-tanda yang ada di dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata. Dan itu akan direlevansikan pada pelajaran sastra di SMA itu
akan memuat tentang kebahasaan, maka itu saya akan merelokasikan pada pembelajaran sastra di SMA kelas 12. Coba disederhanakan, lebih sederhana lagi. Definisi semiotika tadi apa sih Mbak Sera? Mempelajari tentang tanda, Pak. Definisi semiotika mempelajari tentang tanda. Semiotik atau semiotika? Bukan Staden Mas Ardi. Mas Ardi. Bukan Staden. Student. Staden bukan salah. Oke, saya lanjutkan ya, karena tidak bisa terjawab. Yang kedua, ya, di halaman latar belakang Anda, ya, itu saya belum menemukan alasan yang kuat kenapa Anda melakukan penelitian ini. Coba pertanggungjawabkan. Saya memilih novel Orang-orang Bersekalian Rata. Di dalam novel tersebut mendapatkan kata dan kalimat yang mengandung unsur semiotika, sehingga pembaca kurang terlalu memahami maksud dari penulis. Kurangnya pemahaman tersebut menjadi daya tarik peneliti untuk mengkaji isi novel tersebut melalui pendekatan Ferdinand de Saussure. Jika alasannya seperti itu, apakah di novel-novel yang lain itu tidak ada hal serupa? Ada, Pak. Nah, jika ada berarti alasan Anda kurang otentik. Ya, alasan Anda harus berbeda dari alasan yang pada umumnya. Karena unsur semiotik tidak hanya ada pada novelnya Andrea Hirata saja. Anda sudah membaca berapa banyak novel sebelum Anda melakukan penelitian ini? Atau ini novel pertama yang sedang Anda baca, kemudian langsung diteliti? Betul ya? Seperti itu ya? Pernah baca bukunya Boy Chandra, Pak. Pernah buku Boy Chandra. Di naskahnya Boy Chandra itu ada unsur semiotika? Nah, Anda tidak bisa menjawab kan? Nah, makanya alasan Anda tidak ada di latar belakang ini yang otentik. Harusnya Anda membangun fenomena-fenomena ya yang muncul dari objek tersebut dengan realita apa yang terjadi dengan penulisnya apa ya. Fenomena-fenomena itu ya dihubungkan. Kalau Anda memang fokusnya ke semiotika, apakah memang ada keterkaitan fenomena-fenomena itu dengan semiotika? Nah, sehingga ketika Anda mengajukan penelitian terkait semiotika untuk objek novelnya Andrea Hirata ini, orang membaca tidak perlu bertanya lagi, oh iya. Nah, sedangkan saya membaca di latar belakang Anda ini tidak ada. Ya. Iya, Pak. Latar belakang Anda ini berapa halaman? 2 halaman, Pak. 2 halaman. Nah, makanya nggak termuat ya alasan meneliti itu ya. Berarti harus lebih banyak dari 2 halaman. Ya. Iya, Pak. Tuh yang pertama, kemudian Anda berusaha untuk merelevansikan dengan pembelajaran. Ya.
Kemudian yang saya tanya di sini, Anda ini kajiannya kajian sastra atau kajian pembelajaran sastra? Pembelajaran sastra, Pak. Pembelajaran sastra, benar? Iya, Pak. Nah, tapi kenapa kalau pembelajaran sastra, analisis Anda di metode itu kok analisis konten, analisis isi? Bagaimana Mbak Sarah? Gimana tadi, Pak? Loh, kok bagaimana tadi? Loh, Anda ini loh analisis karya sastra atau pembelajaran? Kajian sastra atau kajian pembelajaran sastra? Fokusnya di mana? Pembelajaran sastra, Pak. Nah, kalau pembelajaran sastra, yang teori utama Anda apa? Semiotika apa pembelajaran? Semiotika, Pak. Duh, semiotika. Ya, nanti dipelajari lagi berarti ya. Iya, Pak. Biar tahu arahnya ini mau kemana. Ya, ketika fokus Anda pembelajaran, maka rumusan masalah Anda juga harus pembelajaran. Sedangkan rumusan masalah Anda ini adalah 1, 2, 3, ada 4. Ya. 1, 2, 3 ini adalah kajian sastra. Fokusnya terbesar adalah kajian sastra. Ya, tadi Anda menjawab pembelajaran. Nah, ini perlu dipelajari ulang. Ya, Anda fokusnya mau apa? Biar tertata di latar belakang, kemudian dibawa ke rumusan masalah, dijawab di tujuannya. Sehingga nanti manfaat penelitian itu akan menjadi jelas. Ya, jadi semacam itu. Nah, terkait untuk ini juga, Anda juga pasti bingung lagi di penelitian relevan. Karena Anda sendiri bingung penelitian saya mau kemana. Ya, arah saya ini penelitian yang mana. Sehingga campur di sini saya untuk penelitian terdahulu yang pertama Anda tentang iklan rokok, ya. Kemudian yang kedua Anda membahas tentang karya sastra. Ya. Kemudian yang ketiga Anda masuk ke karya sastra lagi. Ya. Iya, Pak. Oh, hanya 3 ya, kurang kalau 3. Ya, jadi relevan berarti benar-benar ada kaitannya dengan penelitian Anda. Jangan asal mengambil penelitian saja, jadi harus benar-benar relevan. Nah, penelitian relevan itu terbentuk kalau Anda sudah paham penelitian Anda mau kemana, arahnya apa, fokus utamanya mana. Iya, Pak. Nah, teori kalau Anda di pembelajaran, maka di sini adalah teori pembelajaran yang pertama, ya, di teori penunjang di 2.2.1. Tapi ini semiotika. Kayaknya Anda bingung ya. Penelitian Anda ada penelitian sastra yang direlevansikan, seharusnya kan begitu. Bukan pembelajaran. Ya. Anda kalau menganalisis novel dulu baru merelevansikannya ke sekolah, nah berarti Anda kajian sastra. Nanti yang terkait dengan relevansi pembelajaran. Nah, novel adakah di kurikulum di SMA? Syera? Ada, Pak. Ada KD berapa? 3.9. 3.9. Nah, sudah melakukan observasi ke sekolah terkait itu? Belum, Pak. Belum.
Ya, berarti PR-nya masih banyak ya. Iya, Pak. Ya, karena tidak semudah itu pembelajaran di sekolah ya untuk novel. Kenapa Anda mengambil novel dan merelevansikannya ke sekolah? Ya, karena rata-rata guru akan melewati kalau bagian materi novel. Ya. Iya, Tapi Pak. Anda memilih ini merelevansikannya dengan pembelajaran di sekolah. Nah, ini tentu tugas Anda semakin berat nanti. Kalau relevansi cerpen atau puisi relatif itu sering diajarkan dan disampaikan oleh guru di kelas. Ya, tapi kalau novel biasanya terlewat. Ya. Tuh, dan relevansi dengan rumusan masalah tadi dengan teori Anda, ya. Teori Levi-Strauss yang Anda gunakan itu kan ada 5 langkah. Ya. Iya, Pak. Apa saja itu? 5 langkah itu. Ada signifier atau penanda dan signified atau petanda. Yang kedua, ada bentuk dan konten atau isi. Yang ketiga, langue atau bahasa dan parole atau tuturan ujaran. Yang keempat, sinkronik atau sinkronis dan diakronik atau diakronik, serta yang kelima, sintakmatis atau sintakmatis dan asosiatif atau paradigmatik. Terus cara menerapkan untuk menjawab rumusan masalahnya bagaimana? Di dalam Ferdinand de Saussure itu tentang teman Saussure untuk bahasa sebagai tanda. Salah satu penemuan Saussure yang terpenting adalah teorinya tentang tanda bahasa. Di sini Saussure menggunakan 3 istilah, yakni sin atau tanda signifier atau penanda dan signified atau petanda. Ya, caranya Anda menerapkan bagaimana nanti dari teori 5 langkah itu? Saya tidak menggunakan 5-5-nya, Pak. Saya hanya menggunakan yang signifier atau penanda dan signified atau petanda. Ini satu kesatuan loh teorinya. Untuk menjawab sebuah tanda dari sesuatu ini satu kesatuan loh. Mau Anda pisah satu-satu gitu, mau dipakai 3 gitu aja. Maaf, Pak, suaranya terputus-putus. Ya. Konsepnya Levi-Strauss ini satu kesatuan. Terus Anda mau memotong satu-satu gitu, Anda menggunakan hanya 2, 3 begitu saja. Iya. Iya, Pak. Kok bisa seperti itu? Alasannya bagaimana? Saya itu nangkepnya di teorinya Saussure itu membahas 3 istilah, yaitu tadi, Pak, tanda, penanda, dan petanda. Ya, nanti dipahami lagi ya, dibaca lagi kalau begitu. Terkait itu ya. Iya, Pak. Oke, saya rasa itu dulu pertanyaan dari saya kembalikan lagi kepada moderator Pak Wawan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Fatoni. Selanjutnya adalah dua penguji, Bapak Engkin Spandana. Silakan. Baik, terima kasih Pak Wawan atas waktunya. Saya kira Iya, Pak. yang pertama ingin saya tanyakan adalah di latar belakang saudara itu ada sebuah kata-kata yang menarik bagi saya.
Anda menulis latar belakang itu alasan Anda karena kurang pemahaman. Lah kalau ada kurang pemahaman, kenapa Anda teliti, kenapa Anda jadikan objek pertanyaan saya? Mungkin bisa dikasih penjelasan maksud dari kurang pemahaman sehingga itu menjadi menarik. Nggak paham kok menarik. Menariknya di mana, Sarah? Iya, Pak. Kok iya itu loh, dijelaskan. Iya, Pak, sebentar. Gimana? Padahal tulisannya apa? Kan aku ingin dia Mungkin itu salah sih Pak buat alasannya. Maksudnya itu banyak unsur-unsur semiotika di dalam situ ada tanda-tanda yang mempunyai makna. Maksudnya itu mau salah penulisan alasan sih Pak. Mohon maaf Pak. Oh, salah penulisan alasan. Nah, secara tidak sengaja berarti ya. Jadi kan ini hal yang aneh juga gitu loh. Kalau ini dimasukkan dalam latar belakang, Sarah. Ya. Iya Pak. Ya, berikutnya di judul saudara itu kan recording stopped. Penelitian sastra yang sebenarnya mau diarahkan ke pembelajaran. Memang kalau melihat penyampaian saudara Sarah ini mengalami kebingungan gitu. Atau memang tidak tahu ya, atau tidak suka, sehingga sastra dipaksa ke pembelajaran begitu sehingga Sarah bikin sendiri gitu. Ya. Nah, relevansi terhadap pembelajaran itu sepengetahuan Sarah seperti apa sih? Relevansi yang dimaui Sarah itu gimana? Seperti kayak novel itu dibuat bahan ajar di SMA gitu Pak. Novel dibuat bahan ajar. Nah, iya Pak. Tadi juga disinggung oleh penguji utama beberapa pertanyaan sehingga Sarah juga mengalami kebingungan. Ya, tulisannya pun menjadi bingung ini arahnya. Nah, Anda fokus harus memahami dulu, ya. Anda pahami teori semiotik itu yang pertama. Berikutnya Anda harus memahami relevansi itu seperti apa nanti. Ya. Kami tidak ingin relevansi itu hanya sekadar misalkan nempel saja pada judul atau gimana sehingga kurang tajam nanti tulisan saudara. Harus benar-benar memahami ya. Iya Pak. Relevansi, ya. Berikutnya Sarah. Pertanyaan saya, bedanya data dengan sumber data apa? Sebentar. Pak Irfan anak ini baru buru-buru mengenang kok di janjian semua. Kalau data itu seperti berupa kata atau teks bukan gambar atau angka. Kalau sumber data itu objeknya Pak, novel itu. Kalau data apa? Ada yapi lah, proposal yapi. Nah, kayak gara-gara saya itu jawab istilah. Sarah? Iya Pak. Sampean. Gimana beradanya? Berarti nari singgo ya. Doa ini diajar ya, anak didik diajar. Bibinya anak ngajar membantu ya. Ya Pak Doni membantu Pak. Doni misalnya anak itu Data ini data ini seperti kayak kata, teks seperti itu Pak.
kayak Kutipan. kata, kutipan yang bagaimana yang dimaksud? Kutipan Apakah dari novel itu berupa kutipan? maksudnya kutipan nanti dibuat pembahasan itu, Pak. Kutipan dari novel. Mulai Kemudian mendung suara. data untuk relevansinya nanti berupa apa? Itu kan untuk penelitian yang semiotiknya begitu. Pertanyaan saya bagaimana nanti? Pak, boleh diulang pertanyaannya? Cara Anda merelevansikan untuk mencari datanya bagaimana? Ada emang kakak kok. Lu mau jawab pertanyaan kayak buku ini kan gak ono ya. Kayak proposalnya dari ini gak ono lah. Mau lama nih pak terus. Ya Allah, Itu, Pak. Dengan cara isi dan kebahasaan. Tak mungkin dong. Mari. Mau apa belum? Jadi admin saja. Oke, Kami Sera. Ya, Pak. Sera on cam ya. Coba tunjukkan ke saya tadi disinggung KD. Anda mana? Saya lihat punya RPP KD-nya. Tunjukkan ke saya. Wih, gak keren-keren. Saya kok keren. Anak Pak Irfan yang ditangis soal telu ya. Oke, bunyi KD-nya apa, Sera? Bunyi KD-nya yang disebutkan tadi 3.9 katanya. Iya, Pak. Bunyinya bagaimana? Menginterpretasi isi novel, mendiskusikan isi dan kebahasaan novel. Yang terakhir, mendiskusikan bahan yang dapat digunakan untuk memahami isi dan kebahasaan novel. Oke. Anda harus memahami KD tersebut, ya. Sera? Iya, Pak. Oke. Berikutnya, novel. Saya lihat novel saudara. Jangan-jangan enggak punya novelnya ini. Wah, Oke. Sekarang semiotik teori yang Anda gunakan nantinya. Semiotiknya Ferdinand de Saussure tadi yang sudah disampaikan. Mana? Itu kok semiotik komunikasi? Sera, kok semiotik komunikasi itu berbeda loh ya? Yang saya tanyakan adalah semiotik Ferdinand de Saussure. Sera, nggak dengar. Itu, Pak, sudah dari bukunya Ferdinand de Saussure itu nggak nemu, Pak. Ada banyak sekali itu. Semiotik bukunya sangat banyak itu. Carinya di mana ya? Kurang. Itu bukan Ferdinand de Saussure itu, jadi nggak bisa ya. Buku intinya harus punya itu ya. Iya, Pak. Oke. Makanya Anda kurang memahami, nggak ngerti isi dari semiotik Ferdinand de Saussure itu arahnya kemana. Malah semakin bingung nanti kalau Anda nggak paham. Harus mencari buku itu sampai ketemu ya. Iya, Pak. Bukan semiotik yang lain itu, nggak beda soalnya, sangat berbeda. Karena semiotik sangat beragam dan analisisnya sendiri-sendiri, beda. Ya. Iya, Pak. Baik. Berikutnya, validasi Anda di proposal itu belum terlihat loh. Anda menggunakan validasi apa ya? Sebentar, Pak. Di proposal. Itu, Pak, teori, Pak.
teori. Apakah cukup hanya teori? Karena kan ada relevansi pembelajaran juga. Apakah cukup hanya teori nanti? Iya. Karena juga ada sumber juga Pak, dia masih sumber. Tidak hanya teori saja. Ya, nanti lebih bimbingan yang sering ya, Sarah. Iya Pak. Ya, kemudian pertanyaan terakhir saya adalah saya ingin ada gambaran jelas dari analisis saudara ini, terutama pada relevansinya itu nanti gimana gitu. Silakan. Relevansinya itu ya banyak itu Pak. Kayak jadi relevansi pada pembelajaran sastra Indonesia itu tadi Pak. Saya tangkap itu Pak dengar ini. maksud saya dari relevansi pada pembelajaran itu yang saya tangkap itu sebagai belajarnya itu. Oke, mungkin ini saja Sarah dari saya untuk nanti dilanjut ketika bimbingan ya. Berikutnya saya kembalikan ke moderator, silakan Bu. Terima kasih Pak Engkin. Sarah, dengar suara saya ya? Ya Pak. Iya, kemarin Pak Maman jadi itu ini. Masukan dari Pak. Arah-arah sampai apal. Saya menambahkan terkait teknis atau beberapa yang perlu dicatat terkait dalam penulisan proposal ya, terutama dalam penulisan paragraf. Diperhatikan karena ada beberapa penulisan paragraf terutama di bab 2. Kemudian untuk penulisan tanda hubung juga diperhatikan. Kapitalnya ya, ada yang kesalahan dalam penulisan. Dengan proposal ini apakah sudah dicek Turnitin, Sarah? Sudah. Berapa hasil ceknya? Berapa? Berapa? 70. Kalau dilihat di pedoman kan 30%, nanti bisa diperbaiki. Ini juga menyambung kebanyakan di bab 2 teori, karena yang cek dilihat di proposal bab 2 yang ditulis ini lebih banyak yang lain, misalkan tadi semiotika sudah disinggung, tapi bukan semiotika. Juga di daftar pustaka pun referensi semiotika Strauss tidak ada. Itu primer ya, utamanya dalam analisis. Itu ya Sarah ya. Kemudian di pendekatan dan jenis penelitian di bab 3, apa yang membedakan pendekatan dan jenis penelitian? Kualitatif, deskriptif. Hanya kualitatif, jenis penelitiannya juga kualitatif. Ini apa yang membedakan?
Iya, Pak. Bisa mendengar. Di dalam Ya, jadi untuk pendekatan penelitiannya itu ya kajian penelitian yang diteliti secara ini semiotik, kemudian penelitiannya itu kualitatif. Kira? Iya, Pak. Ya. Kemudian terkait dengan validasi juga diperhatikan, nanti ada kaitannya relevansinya itu nanti wawancara atau tidak dengan guru di SMA. Wawancara dengan guru di sekolah tidak? Belum, Pak. Tidak. Tidak wawancara. Vera, mendengar suara saya? Bagaimana? Suaranya tidak terdengar ya, suaranya. Suaranya dengan suara. Turu. Vera, Mari mas. Itu belum melakukan observasi ke sekolah, jadi belum wawancara. nanti mengambil data terkait relevansi itu melakukan wawancara tidak di sekolah. Mungkin setelah revisi ini, iya Pak, melakukan wawancara. Nangis sedih. Wawancara termasuk metodenya berubah ya. Iya Pak. Dina iki sonar lho Ya, dina iki. cukup. Nah, cerita lagi. Ya aku mau isu Mas jenenge nangis tak ngomongi gak. Kita mau. Karo. Terima kasih Bapak Penguji, Bapak Bapak Engkin Pandana. Aku loh, aku nangis. Ati sono berkene nangis. Aku tuh santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.